Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih pertemukan kita dalam satu ibadah. Dan ibadah ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Amin. Saya percaya apa yang saudara lakukan tidak akan sia-sia. Perbuatan saudara untuk memuliakan Tuhan itu satu harga yang sangat luar biasa dan Tuhan itu sangat menghargai. Pagi hari ini saudara kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini selalu memberkati di dalam hidup kita. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu akan selalu menyapa, menjamah setiap hati kita, bahkan hati kita yang paling dalam. Apa yang tidak kita mengerti akan dibuatnya kita mengerti. Apa yang kita tidak ada akan dibuatnya menjadi ada. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana contoh-contoh di dalam Alkitab itu berbicara tentang orang-orang yang berhasil di dalam doanya. Saudara, berdoa. Itu satu judul firman Tuhan pagi hari ini. Apa saudara? Berdoa. Tidak waleh-walehnya saya ngomong, saya bicara tentang berdoa. Karena berdoa itu sesuatu yang sangat penting. Berdoa itu menguntungkan hidup kita. Berdoa itu memberkati hidup kita. Ketika kita ini bisa mengambil waktu di dalam berdoa, maka saudara adalah orang-orang yang akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Maka firman Allah pagi hari ini saya mau ingatkan terus bagaimana berdoa. Contoh-contoh seperti apa di dalam Alkitab orang-orang yang berdoa. Dan ketika saya membaca firman Allah tentang berdoa ini saudara, Alkitab itu berbicara jelas. Setiap orang yang berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Ini yang perlu kita pelajari, bagaimana berdoa supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Jangan hanya berdoa saja tapi tidak pernah dijawab, saudara. Bagaimana kita ini berdoa dan doa kita ini selalu dijawab oleh Tuhan. Itu satu kerinduan kita. Dan Alkitab itu banyak berbicara bagaimana orang-orang berdoa. Berdoa sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Hidupnya selalu didengar oleh Tuhan dan doanya menjadi doa-doa yang nyata. Ya, jadi Alkitab ini memang saya katakan benar-benar ilmu pasti. Ya. Bukan apa saudara? Bukan kira-kira. Bukan mendekati. Enggak. Tetapi ilmu pasti. Kalau saya bisa renungkan Alkitab firman Allah itu matematikanya Allah yang tidak bisa dirubah dan tidak bisa dikurangi. Kalau firman Allah berkata, firmanku ya dan amin. Maka firman Allah itu benar-benar teruji dan nyata. Ya saudara, kita akan bersama-sama belajar satu kesaksian hidup dari yang namanya Ibu Hana. Ya. Kita akan belajar bagaimana Ibu Hana ini berdoa. Bagaimana Ibu Hana ini berdoa.
dasarnya apa Ibu Hana ini berdoa. Pernah saya sampaikan, ibadah yang sejati adalah ibadah di mana orang itu hancur hati. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan adalah orang-orang yang hancur hatinya, penuh dengan ratap dan tangis yang disampaikan kepada Tuhan. Maka orang-orang itu adalah orang-orang yang sangat menyenangkan akan hati Tuhan. Nah saudara, bagaimana dengan kesaksian Ibu Hana yang tertulis di dalam 1 Samuel? Kalau saudara nanti baca 1 Samuel pasal yang pertama saudara baca, tapi ini saya cuma cuplik-cuplik saja. Di situ dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayo baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ada satu dasar bagaimana Hana ini berdoa. Dasarnya apa, saudara? Ketika Hana ini berdoa, mengambil doa, datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, didasari oleh hati. Saat berdoa, hati Hana tidak bersukacita. Tapi hati Hana dalam keadaan apa? Pedih. Ingat saudara, hati Hana dalam keadaan pedih. Kenapa hatinya pedih saudara? Nanti saudara baca dari pasal itu, saudara akan melihat. Ternyata Hana ini sangat menderita sekali. Saudara. Kenapa menderita? Yang pertama, Hana ini punya suami namanya Elkana, seorang imam ya, yang selalu berdoa di bait Allah, di bait suci. Tapi Hana ini juga punya namanya apa? Maru. Maru itu apa Maru? Jadi Elkana ini punya istri 2, namanya Hana dan Penina. Hana tidak punya anak. Firman Allah mengatakan bahwa kandungan Hana sudah ditutup. Rupanya ini saudara yang membuat hati Hana ini pedih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saudara, Penina marunya ini anaknya oke. Dia punya anak-anaknya banyak. Hana tidak diberkati anak. Melihat marunya punya anak, dia sangat menderita sekali. Setiap hari ketemu, setiap hari lihat Penina dan anak-anaknya. Itu kepedihan hati. Tuhan, kenapa saya tidak punya anak? Perhatikan saudara. Kenapa Hana tidak punya anak, hatinya pedih? Dengan apa maknanya? Apa artinya anak bagi Hana? Ternyata anak itu sangat apa saudara? Anak itu sangat apa? Berharga. Saudara, kisah-kisah bagaimana orang tua yang tidak punya anak masa tuanya itu kebanyakan apa? Sengsara. Ya, sengsara betul.
Mungkin bisa kaya, hartanya banyak, tapi mau ditinggalkan siapa? Mau diberikan kepada siapa? Tidak ada. Ternyata seorang anak itu sangat berharga. Dia tahu bahwa kandungannya sudah tertutup. Dia setiap hari merasakan ada satu penderitaan ketika melihat marunya. Alasan Hana berdoa karena ini. Karena menderita. Yang menderita apanya? Batinnya. Yang menderita hatinya. Nah, lalu saudara, Hana ini datang di bait Allah. Dia berdoa. Ketika dia berdoa, dia menangis. Menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh itu enggak teriak-teriak. Ya. Menangisnya pelan-pelan. Tapi terus keluar air mata. Terseduh-seduh hatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hanya cara ini Hana bisa lakukan dengan mencurahkan isi hatinya kepada Allah di dalam rumah Allah, di dalam bait Allah. Hana berdoa. Mungkin Hana bisa berkata seperti ini, Tuhan, Kau tahu penderitaanku, Tuhan, Kau tahu keberadaanku, Tuhan, Engkau tahu batinku, Tuhan, Engkau tahu apa yang ada di dalam harapan hidupku. Curahkan apa yang ada di dalam hatinya. Tuhanku tidak punya anak. Tuhan, kandunganku sudah tertutup. Dikatakan di dalam firman Allah bahwa doa Hana ini, Hana dremimil, saudara. Sampai dilihat oleh Imam Eli, ini Hana ini kok seperti orang mabuk. Hana berkata, saya tidak mabuk, tetapi saya mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Nah saudara, ini contoh, ini saksian. Bagaimana Hana ini berdoa. Justru dalam penderitaan-penderitaan, saudara bisa mengambil sikap untuk berdoa, mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Justru kesempatan yang sangat berharga, Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberkati kita. Apakah betul, saudara? Bisa dilihat apa yang terjadi. Di dalam ayat yang ke-12, di situ dikatakan ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Cuma dilihat saja. Ada orang berdoa kalau cuma dilihat gumun, saudara. Mungkin ini sesuatu yang baru. Kau berdoa komat kamit, berdoa nangis. Imam Eli melihatnya, ini Hana ini seperti orang mabuk. Seorang hamba Tuhan. Imam Eli seorang imam. Bisa berkata seperti itu. Kalau dia tidak mengerti. Kalau Hana ini sedang berdoa. Saudara, jangan sungkan kalau dilihat orang saudara sedang berdoa.
Mungkin saudara berkata, aku kok sembahyang, didengar orang, didelok orang, aku malu. Tidak. Tapi saudara harus punya sikap bagaimana saudara berdoa menghadap Tuhan tanpa rasa takut. Jadi saudara, ada kesempatan. Kesempatan saat saudara dalam situasi yang tidak baik. Saudara mengambil langkah untuk berdoa. Ayat 26. Ya, ayat 26. Ayo kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara, dia menghadap untuk kedua kalinya kepada Imam Eli. Pak Imam, Pak Eli, aku adalah orang yang berdoa. Waktu kamu lihat komat kami, kamu berkata kami sedang mabuk. Dia akan katakan apa saudara? Coba kita lihat terus. Ayat 27. 1, 2, 3. Untuk mendapat anak inilah aku dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Katakan amin. Ini yang disampaikan. Ana memperlihatkan sebuah doa dan doanya berhasil. Doanya didengar oleh Tuhan. Doanya dijawab oleh Tuhan. Ini yang diperlihatkan, ini yang disampaikan kepada Imam Eli. Pak Eli, ini hasil doa. Amin. Ini hasil doa. Ini anak hasil doa. Jadi saudara renungkan. Oh ternyata doa yang sungguh-sungguh. Yang keluar dari hati yang paling dalam. Itu adalah doa-doa yang manjur. Doa-doa yang mujarab. Doa-doa yang luar biasa. Apa yang saudara rasakan ketika saudara ungkapkan kepada Tuhan. Ternyata Tuhan dengar doa kita. Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ini sebuah jawaban. Ini sebuah jawaban. Jadi Alkitab itu menjelaskan kepada kita. Ada contoh-contoh bagaimana orang-orang yang berdoa dan doanya itu dijawab oleh Tuhan. Dan ini luar biasa. Kira-kira saudara, menurut saudara, ketika Hana ini mendapatkan anak, perasaan yang pertama yang dialami Hana apa? Yang dialami Hana apa? Sukacita. Kalau doa saudara dijawab oleh Tuhan, rasanya bagaimana? Rasanya bagaimana? Loh, enggak pernah dijawab ya. Rasanya bagaimana saudara? Rasanya sukacita. Karena apa? Apa yang tidak mungkin yang dialami oleh Hana ini. Karena kandungannya sudah tertutup. Tuhan, bagi saya tidak mungkin. Kandungan saya sudah tertutup. Bagi Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin. Ini tidak gampang.
Ini tidak mudah. Tetapi berbicara hal seperti ini ada hubungannya dengan iman kita, percaya kita bahwa kita ini yakin Tuhan pasti melakukannya. Dasarnya apa? Yakin. Dasarnya apa? Percaya. Aku yakin Tuhan. Aku percaya. Ini loh saudara. Yang sering kali kita tidak mendapatkan ketika saudara berdoanya, berdoa biasa saja tetapi hati saudara tidak yakin. Hati saudara tidak percaya. Ya. Ada contoh-contoh saudara di dalam firman Allah. Saya mau kasihkan contoh ya. Untuk bagian yang terakhir di situ dijelaskan ya. Ini sebenarnya banyak ayat yang ingin saya sampaikan tetapi saya mau cuplik-cuplik saudara. Kita akan melihat di dalam kitab Yakobus. Ya. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang kedua, itu yang pertama ya. Di bawahnya itu Mbak Tessa, bawah. Yakobus 4 ayat yang kedua. Kenapa doa-doa kita ini tidak dijawab, saudara? Mari kita baca. Oh, belum ada, ayo. Bawah terus. Nah, terus. Yakobus 4 ayat yang kedua. Yakobus 4 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena ya ini kata firman Tuhan saudara ya, bukan kata saya. Ini kata firman Allah. Yang tulisan besar, baca bersama-sama yang terakhir dari kamu. 1, 2, 3. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kita tidak memperoleh apa-apa karena tidak berdoa. Masa bodoh. Padahal ingin kita ini diberkati Tuhan, amin. Tapi kita tidak mau berdoa. Salah siapa? Ya salah kita. Kalau kamu pengen mendapatkan berkat Tuhan, pengen mendapatkan jawaban Tuhan, kamu harus berdoa. Jangan masa bodoh. Cuma yang berkembang terus rasa iri hati. Ya. Ini yang bahaya saudara. Lalu melihat orang lain kok hidupnya enak sekali. Seringkali kita ini yang kita lihat orang lain. Orang lain itu kok hidupnya enak sekali. Wah, orang lain itu kok duitnya banyak. Orang lain itu kok rumahnya mewah. Orang lain itu kok kendaraannya selalu baru. Saudara, keinginan hati kita ini banyak. Tetapi kita cuma iri. Kalau sudah iri, terus kita ini tidak pernah berdoa. Orang-orang yang iri hatinya, lalu tidak bisa mengambil bagian hidupnya untuk datang kepada Tuhan, hasilnya akan nol. Saudara tidak berdoa. Karena orang yang iri hati sulit untuk berdoa saudara. Karena apa? Hatinya dikuasai oleh roh iri hati.
Isane terus ngomongin orang terus, saudara. Nyeritane orang lain terus. Karena di dalam hatinya ada iri hati. Kenapa iri hati bisa bercokol di dalam hati kita? Ini persoalannya. Kita harus bertobat. Seperti Tuhan katakan kepada Kain. Kain, bertobatlah. Sebab dosa sudah mengintip di depan pintu. Kalau kamu tidak bertobat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi Kain tidak mau. Tidak mau dengar-dengaran suara Tuhan. Kain cuek dengan suara Tuhan. Iri hatinya kuat. Hatinya sakit melihat korban adiknya diterima oleh Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Dia tidak mau bertobat. Akhirnya dia menjadi seorang penjahat. Pembunuh adiknya. Perhatikan saudara. Kalau kita tahu bahwa saya iri hati. Orang iri hati itu sebenarnya saya katakan itu umum saudara. Umum. Tapi saudara harus ngerti. Saudara tidak boleh tinggal di dalam iri hati terus. Iri hati harus hilang dari hati kita. Lalu kita mengambil bagian yaitu berdoa mencurahkan kepada Tuhan. Tuhan, kalau orang lain ditolong, saya juga ditolong. Amin. Ini penting saudara. Tuhan sanggup memberkati kita. Kalau sikap hati kita baik, sikap hati kita mau bertobat. Karena bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kesanggupan. Tapi oleh karena berkat Tuhan. Hana merasakan hal ini saudara. Hana mengambil bagian untuk berdoa. Di dalam hatinya timbul yang namanya iri hati kepada marunya. Maruku anaknya oke, saya tidak punya anak. Iri hati ini diambil untuk bertobat dan sadar aku harus datang pada Tuhan. Hana berdoa mencurahkan isi hatinya, maka Tuhan dengar doanya. Kenapa kita ini tidak menikmati berkat Tuhan? Karena tidak mau berdoa. Yang kedua, bawahnya Yakobus 4 ayat yang ketiga. Ayo kita baca bersama-sama. Yakobus 4 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saudara, mengambil bagian untuk berdoa. Tapi apa? Salah berdoanya. Wah, aku mau berdoa lah. Biar aku diberkati oleh Tuhan. Biar aku setiap hari bisa makan yang enak-enak. Ya. Biar rumahku mewah. Biar dilihat orang. Nah ini loh saudara. Hidup saya kaya biar dilihat orang. Saudara, ini salah berdoa. Maka firman Tuhan katakan apa? Karena kamu salah berdoa, maka doamu tidak akan didengar. Karena hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi saudara, dasar-dasar yang seperti ini kita harus mengerti. Dasar-dasar ini saudara harus mengerti. Kenapa doa saya tidak dijawab? Yang pertama, karena salah berdoa.
Ya. Lu bisa salah berdoa, bisa saudara. Saudara mungkin rajin berdoa tapi doa saudara salah, bisa terjadi. Maka dari itu saudara, doa yang benar itu keluar dari hati yang paling dalam, sesuai dengan keadaan saudara. Itu doa yang benar. Doa saudara bukan doa yang diatur terperinci dengan bahasa, dengan kata-kata, dengan susunan yang baik. Saya katakan, mungkin bagi saudara benar. Biar Tuhan dengarnya, waduh aku kayak apik saudara. Justru saudara, doa yang seperti itu ternyata tidak didengar oleh Tuhan. Keluar dari hati, seperti keadaan saudara. Seperti keadaan Hana. Oke. Lalu saudara, kita akan lihat lagi. Kita akan melihat bagaimana seorang nabi Tuhan, namanya Elia, di bawahnya saudara. Di bawahnya ya, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ini pernah saya sampaikan Bapak Ibu ya. Saya masih ingat. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, sama seperti saya. Dan ia telah apa saudara? Bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun. Wah, ini orang mungkin kalau bagi dunia sekarang ya, apalagi orang-orang Jawa yang tidak mengenal Alkitab, wah itu penerawang yang ajaib. Tukang mantu goleki Pak Elia mesti saudara. Apalagi kalau musim hujan. Ayo cari Pak Elia. Supaya apa? Supaya tidak hujan. Ya saudara. Ini banyak orang mantu hawanya seperti ini, kayaknya banyak penerawang. Nah memang belum hujan. Ya. Tapi hawanya panas sekali. Ya, sumuk sekali, pagi-pagi mandi rasanya kok disiram kok ya ora krasa adem saudara ya. Wah, ini hebat nih. Perhatikan saudara. Elia manusia biasa, sama seperti saudara, sama seperti saya, sama seperti saudara, sama seperti saya, sama seperti kita. Jadi jangan berkata, wah Elia hebat, Elia hebat, Elia hebat. Yang hebat bukan Elia, tetapi Tuhannya Elia yang hebat. Amin. Bukan Hana yang hebat, tapi Tuhannya Hana yang hebat. Ini luar biasa. Karena kalau hujan cuma 1 hari enggak hujan. Terawang hari ini enggak hujan. Ya, banyak manusia bisa. Tapi 3,5 tahun saudara. 3,5 tahun itu waktu yang lama. Kalau di Indonesia ini saudara, ya 1 tahun yang separuh hujan, yang separuh panas. Kalau sampai tidak ada hujan selama 2 tahun saja saudara. Saya belum pernah ngalami ya di Indonesia ini tidak hujan 2 tahun. Pernah orang-orang yang dulu pernah dengar saudara, orang-orang pernah lihat? Tidak ada. Pernahkah saudara memperhatikan hal ini?
Pernahkah 2 tahun tidak hujan di Indonesia? Pernah belum? Belum ya? Belum. Kalau hujannya double pernah. Jadi 1 tahun hujan terus. Mau ketiga enggak jadi, hujan lagi. Itu pernah kita lihat. Tapi saudara, hal ini kenapa bisa terjadi? Elia berdoa. Kenapa bisa terjadi? Saudara berdoa. Kenapa hidup saudara bisa diberkati? Saudara berdoa. Ketika saudara berdoa, dengar dan lihat, perhatikan apa yang pernah dilakukan oleh Hana, apa yang pernah dilakukan oleh Elia. Jangan berkata orang itu kan orang hebat-hebat. Katakan saudara orang-orang yang hebat. Kenapa demikian? Jelas saudara. Elia seperti kita manusia biasa. Yang dihebatkan apa? Tidak ada. Yang dihebatkan itu Tuhan kita. Kalau saudara punya Tuhan yang seperti Tuhannya Elia, yang seperti Tuhannya Hana, maka semua akan terjadi atas hidup kita. Yakobus 5 ayat 18. Yakobus 5 ayat 18. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Iso nerang dadi terang selama 3 tahun 6 bulan. Tapi juga berdoa bisa menurunkan hujan. Wah, hebat. Ini sesuatu yang hebat. Saya mau sampaikan hal ini kepada Bapak Ibu. Ketika saudara mulai bisa berdoa dan sungguh-sungguh berdoa, firman Tuhan katakan sungguh-sungguh berdoa, maka semua bisa terjadi atas kita. Apa masalah saudara? Apa persoalan saudara? Apa yang saudara sedang? Saudara belajar berdoa sungguh-sungguh. Pokoknya manteng sama Tuhan, saudara. Iman saudara tertuju kepada Tuhan, jangan kepada siapa-siapa, hanya Tuhan. Mungkin saudara bisa berkata, Tuhan, aku percaya ketika aku berdoa, Engkau mendengar doa saya. Aku percaya Tuhannya Elia, aku percaya Tuhannya Hana. Aku percaya Tuhannya Petrus, aku percaya Tuhannya Paulus. Namanya Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau garis bawahi, berdoa sungguh-sungguh. Kita baca bersama-sama, berdoa sungguh-sungguh. Sekali lagi, berdoa sungguh-sungguh. Ingatan itu saudara, dieling-eling, berdoa sungguh-sungguh. Ya kalau berdoa jangan dolanan. Kalau berdoa jangan disambi. Ya, kalau berdoa harus fokus benar. Sesuatu yang saudara pengen dapatkan, saudara berdoa sungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh,
Ya. Seperti firman Tuhan katakan, maka semua bisa terjadi. Nah, untuk satu ayat yang terakhir kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini akhir zaman. Situasinya saudara sendiri lihat seperti ini. Ini zaman pandemi, zaman corona. Hampir 2 tahun saudara ya. Wah, kita melewati zaman corona. Zaman yang sangat menegangkan. Betul Bapak Ibu ya? Menegangkan. Jenenge wong mati kok ora umum. Corona. Mungkin bisa membingungkan kita. Kita bisa menjadi takut. Tetapi firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Menguasai diri, tidak usah bingung-bingung lah, tidak usah takut-takut lah. Yang penting kita tenang, ayo tenang, kuasai diri kita. Amin. Supaya apa? Supaya dapat berdoa, itu saja. Supaya dapat berdoa. Ya. Jadi ini satu kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat khususnya di dalam Injil yang belum saya sampaikan ini. Bagaimana doa-doa yang luar biasa. Bagaimana Petrus berdoa membangkitkan orang mati. Wah, itu luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus cuma menjamah tangannya. Orang yang sakit sembuh. Jubahnya dipegang. Sembuhlah perempuan itu. Berkata, bangkitlah engkau Lazarus. Bangkit dari kematian. Sesungguhnya saudara, doa itu tergantung dari ucapan perkataan bibir kita. Bibir kita yang dasarnya adalah firman Tuhan. Apa yang saudara katakan, saudara ucapkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan akan jadi. Ketika saudara berkata diberkati, maka engkau akan diberkati. Sembuhlah engkau, maka engkau akan sembuh. Coba kita seringkali tidak berkata, tidak berani berkata. Coba saudara, setiap hari, setiap bangun pagi saudara berkati. Saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan berkati aku hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Itu kata-kata di dalamnya ada firman Tuhan. Itu doa yang singkat. Aku percaya Tuhan hari ini Kau berkati saya. Setiap hari saudara, tiap mata ini melek, saudara berkata, aku percaya hari ini Kau berkati saya. Tidak tahu berkatnya itu apa. Tapi pasti itu akan terjadi. Saudara, kalau saya berdoa setiap hari, setiap pagi itu, kebanyakan saya hanya bersyukur, menyembah Tuhan, bersyukur, menyembah Tuhan. Tuhan terima kasih untuk hari ini.
Terima kasih untuk hari ini. Pasti Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan lindungi saya. Dan itu sangat luar biasa. Doa itu sangat penting. Amin. Puji Tuhan.